And our religion have ordered to us to give love for another. You understand? Yes. Oke, selamat datang di episode kedua. Kita akan membahas kampung Inggris lagi. Dimana di sini gue bersama temen gue satu kursusan di kampung Inggris, yaitu Ustadz Ilham. Ya. Dia itu merupakan member sekaligus tutor ya di kampung Inggris, yang pernah jadi tutor di kampung Inggris berapa lama? Kira-kira 2 bulan dah ya. 2 bulanan ya menjadi tutor di kampung Inggris. Nah, di sini gue bakal berbagi informasi mengenai kursusan-kursusan yang cocok bagi pemula, yang emang recommended untuk para pemula buat belajar, biar kesana tuh nggak nyesel amat. Kursusannya yang mana yang bagus lah. Ada yang nyesel ya? Ada ya? Ada. Banyak. Pertama, menurut Bang Ilham apa nih? Di Pare itu kan kursusannya banyak ya, Ya. Ada berapa? Ada banyak dah itu. Ya betul. Kursusannya banyak. Dan itu semua beda-beda gitu, sistemnya beda, terus fasilitasnya juga beda-beda. Sama spesialisnya juga beda-beda. Ya. Spesialisnya beda-beda. Kan ada kursusan yang spesialisnya grammar. Jadi maksudnya dia grammarnya emang gacor banget tuh. Ada yang grammarnya mantap, ada yang pronunciation-nya bagus, ada yang spesialis speaking juga ada. Ada yang spesialis TOEFL sama IELTS ya. Ada juga itu. Pokoknya kita kalau ke Pare itu kita tinggal pilih tuh, kita pengennya fokus di mana? Materi yang mana gitu. Kayak misalkan lu udah bisa bahasa Inggris, nah tapi TOEFL-nya lu masih jelek, nah lu mending ke Pare di TOEFL aja. Nah, betul. Kalau yang pemula saran sih yang paket ya. Yang paket. Yang paket itu semuanya ada, pronunciation-nya ada, grammar-nya ada gitu. Cuma masih yang dasar-dasar gitu. Yang pertama itu ada namanya kursusan titik nol. Oh iya, titik nol tuh. Titik nol. Itu khusus buat yang para pencari nilai-nilai TOEFL yang tinggi itu. Nah, itu terkenal banget tuh titik nol tuh di kampung Inggris. Iya. Terus kampung Inggris tuh tahu tuh titik nol. Udah tuh anak titik nol tuh udah, aduh. Ini endorse apa gimana nih? Nggak endorse sih gua. Di titik nol itu buat belajar TOEFL, IELTS. Kenapa? Karena ternyata katanya itu tutor-tutor di sini juga dari jebolannya LPDP katanya begitu. Jadi yang udah keterima di beasiswa atau scholarship di LPDP tuh, nah itu dia ngajar di situ tuh. Nanti selain belajar TOEFL, dia juga belajar bagaimana cara tips sama trik gitu biar bisa lulus LPDP. Oh, biar bisa dapat beasiswa tuh ya. Scholarship luar negeri. Nah, itu cocok tuh buat yang mau keluar negeri tuh. Nah, yang lu juga mau keluar negeri kan? Luar Jakarta aja masih bingung. Itu yang tepat. Yang speaking. Nah, nih Kalau yang speaking itu menurut gua gitu. Gua juga sempat masuk juga di kursusan ini, yaitu kursusan PIS namanya. PIS, oh iya. Itu lu duluan tuh yang masuk tuh, baru gua gara-gara rekomendasi dari lu. Iya. Jadi pas waktu kita di kursusan yang lama tuh, terus kan sambil nyari yang lain, nah itu kan kita ke PIS tuh kan, ngambil jam di PIS juga. Di situ tuh spesialis speaking. Jadi buat teman-teman yang emang pengen fokusnya biar ngomong bahasa Inggrisnya cas-cis-cus begitu, itu di PIS tuh. Biasanya kayak buat orang-orang yang dia nanti pekerjaannya itu di tempat-tempat yang dia harus ngomong bahasa Inggris gitu, biar dia lancar. Nah itu cocok banget tuh di PIS. Berapa tuh dulu ya? Kalau ngambil satu materi doang. Satu materi yang 2 minggunya ya? Iya, yang 1 jam mata pelajaran doang per hari untuk speaking itu 90.000. Iya, 10.000 90.000. Ya udah bisa belajar speaking. Iya betul tuh. Kita juga diajarin bagaimana kita biar pede begitu tuh. Biar kita pede ngomong tuh bahasa Inggris tuh. Dia diajar gila-gilaan dah sama tutor-tutor, emang suwe juga sih itu. Kita dibikin kita berani gitu di depan orang, kita mohon maaf gitu, kita kayak dimalu-maluin juga begitu, tapi emang itu adalah trik dia bisa jadi pede. Iya betul. Baru kita orang pakai toa ya. Kira-kira pakai toa ada mau bahasa Inggris. Ada lagi spesialis yang lain kayak misalnya pronunciation, native speaker gitu Itu kursusannya yang terkenal itu Eminence. Nah, itu Eminence tuh. Belajar nge-rap mulu. Nah, iya, salah satunya nge-rap tuh ya. Yang biar kita ngomong bahasa Inggrisnya lancar gitu, nge-rap gitu. Nah, itu di Eminence itu terkenal banget tuh. Biasanya kalau orang-orang yang pengen belajar pronunciation itu di Eminence.
Sekarang ada juga yang baru ya, yang baru tapi gue belum sempat ke sono juga gitu ya. Yang lagi baru itu Abdulism. Wah, Abdulism. Abdulism. Cek aja manusia pro kontra di kampung Inggris. Abdulism tuh. Itu dia punya metode sendiri gitu ya, gimana caranya biar jago bahasa Inggris gitu. Iya, katanya nggak usah belajar grammar, nggak usah ada dia apa tuh big bug twister tuh nggak ada dia tulisannya nggak ada pokoknya dia punya metode sendiri biar jago bahasa Inggris. Ada lagi kalau grammar, nah nih buat teman-teman semuanya yang pengen jago grammar tuh untuk pidato terutama tuh pidato atau jadi guru juga tuh ya. Kan guru-guru ngajar gitu di sekolahan apa di kampus buat dosen. Kalau grammar Kresna. Wah, Kresna course ya. Kresna. Itu terkenal tuh. Pokoknya keluar dari situ jadi suhu. Jadi suhu grammar pokoknya dah. Karena banyak dari teman satu jurusan kita dulu ke Kresna ya. Kresna, tentang Kresna gitu. Misalnya ngambil kelas di luar gitu nyari grammar. Itu pasti ke Kresna. Pasti ke Kresna tuh. Top banget itu di Kresna grammarnya benar-benar. Misalnya nih buat teman-teman yang masih pemula gitu. Kampung Inggris datang dengan budgetnya yang terbatas nih. Yang minim nih. Yang minim nih. Ini ada rekomendasi juga nih. Ada rekomendasi nih. Jadi ini urusan paketan, maksudnya paketan itu semua materi ada, pronunciation ada, grammar ada, dan yang selainnya juga ada. Dan budgetnya juga hemat gitu. Ya. Maksudnya biayanya gitu. Cukuplah buat kantong-kantong mahasiswa gitu. Iya betul. Dominic English. Dominic English. Itu yang terakhir boleh tuh infonya sebulan itu 995.000. Tuh. Sebulan tuh. Murah banget tuh. Itu udah semua itu, maksudnya udah semua itu udah sama asrama, udah sama tempat tinggal, udah sama belajar gitu. Pokoknya paket komplit lah ya. Cek aja IG-nya di sini. Gitu ya. Kebetulan tutor-tutornya masih ada, kita kenal tuh ya. Nah, iya itu. Ya, dari Miss Tina tuh, si Topik. Nah, yang punya Serwardi itu. Dia masih idealis tuh, masih jiwa pengajar. Wah iya benar, dia dedikasinya dalam mengajar ilmu tuh udah totalitas menurut gue sih kalau dia mau ngajar gitu. Di Dominic English itu tutornya juga kalau gue boleh akuin kece-kece juga dia itu. Ya, maksudnya kece-kece itu nggak ngebosenin dah. Kan ada tuh tutor yang kalau ngajar bikin ngantuk. Ada itu. Talking ya kalau kata orang-orang. Nah kalau di Dominic English tuh menurut gue ya seru gitu. Insya Allah seru gitu. Itu kalau buat yang paket hemat tuh ada di Dominic English. Buat teman-teman semua yang high class nih, maksudnya yang termasuk orang-orang anak-anak sultan. Iya, ini nih kursusannya nih. Kalau kita yang kursus itu buat pulang-pulang atau pas kursus itu, makanya tiap hari pakai itu doang udah. Apa tuh? Pecah. 4.000. Itu juga sehari sekali. Gara-gara bayar kursusnya mahal. Fasilitasnya yang wah. Intinya fasilitas yang bagus banget deh. Itu tuh yang bagus. Di brilian itu. Di brilian. Menurut gue itu di brilian ya. Soalnya dari luar aja, dari tampang-tampang kursusannya udah keren gitu ya. Emang gitu, tampilannya udah begitu. kursusnya gedenya Masya Allah. Dan juga emang lengkap lah fasilitasnya. Ya. Kita recommended untuk yang nyari yang VIP. Nah iya, VIP. Ada AC-nya juga kalau nggak salah ya. AC dia AC. Oh iya AC itu. Kan kalau yang kita pakai hemat baru-baru iya, AC. Baru AC. Kipas angin aja insya Allah ada. Dari lu ada nggak guys? Yang lain? Dari gua satu ada nih, yang menurut gua seru, ngajarnya juga bagus, Mr. Bob. Mr. Bob. Wah, Mr. Bob yang katanya dulu sih siapa? Skinny Pep ya tuh. Iya. Dia katanya itu dia jebolan situ dan juga tutor situ. Udah gitu kompak banget lagi anak-anaknya. Ada kalau keluar tuh pakai baju Mr. Bob semua ya, kayak anak yayasan. Canda. Yang bener-bener suhu ya kan. Jangan lupain juga tuh ke BC. Nah itu Basic English Course pertama kali dibangun tuh di kampung Inggris, yang besarin kampung Inggris tuh. BC kursusan paling pertama Pare tapi terjamin ya lulusan itu terjamin sertifikatnya itu mahal banget itu diakuin sama universitas lain kalau BC diakuin sertifikatnya dia. Kalau yang lagi sekarang tenar itu ada lagi ya LC. LC ya. Nah itu LC itu lagi booming juga dia tuh, maksudnya lagi rame gitu ya. Rame terus tuh. Wah membernya ratusan itu. Iya, dan masih banyak lagi sih kursusan yang lain gitu ya. Jadi kita di sini nyebutin yang tujuan-tujuan yang kayak speaking, lu kesini. Iya.
grammar ke sini, TOEFL ke sini, pronunciation ke sini. Jadi biar jelas semuanya, ada tujuannya masing-masing. Kalau vocab mah rata-rata 5 sama aja. Sama aja semua vocab. Ngapal. Kalau vocab harus ngapal intinya. Jadi jangan sampai ya dari rumah nggak tahu apa-apa, nyampe pare, cengok di sono ya. Mana ya? Perusahaan yang mana gitu. Nah, itu bahaya yang kayak begitu. Bahaya itu maksudnya takutnya kecewa. Iya, takutnya kecewa, ngabisin duit juga, sayang. Nah, sesuaiin juga budget juga. Sesuaiin budget yang paling penting. Sesuaiin budget juga, dan yang penting kalau udah nanti kursus di sana tuh, tinggal fokus lu sama tujuan lu ke kampung itu mau ngapain gitu ya. Jangan sampai kegoda-goda sama teman-teman yang lain. Jangan tuh, jangan sampai cinta paketan gitu. Jangan kegoda sama temen yang lain karena temen lu kamu itu buat belok. Karena udah nggak sama orang tua ya kan, laga-laga anak kosan. Akhirnya kerjanya jalan-jalan mulu, ada yang kayak gitu. Kursus mangga jalan-jalan doang. Ke Malang kayak ini karena aduh kayak kita aja tuh, cuman kita jalan-jalan tiap minggu aja ya ke Malang kayak ini. Nah, karena Malang itu menarik. Iya betul. Banyak wisatanya. Iya. Nah itu aja yang bisa gue sampaikan sama Bang Ilham ya. Iya. Sekedar berbagi informasi agar kita semua tahu tujuan agar kamu Inggris nggak tersesat di kamu Inggris aja. Jadi bila ada kurang atau tambahan lainnya bisa disampaikan melalui komen di bawah. Oke. See you next time untuk video berikutnya.